ditentukan oleh adanya peralatan atau perangkat yang digunakan dalam pagelaran tersebut. Perangkat tersebut antara lain terdiri dari wayangnya itu sendiri, kemudian layar atau kelir, kemudian juga ada gedebok pisang yang digunakan untuk memasang tokoh-tokoh wayang, ada kotak, gedok dan keprak, kemudian ada bencong yang berfungsi sebagai pelita atau penerang, dan tentunya juga ada gamelan yang menjadi pengiring dalam pergelaran wayang. Setiap peralatan atau perlengkapan memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain, tapi dalam suatu pergelaran wayang peralatan tersebut digunakan secara bersama-sama dan saling melengkapi satu sama lain sehingga menghasilkan suatu harmonisasi yang luar biasa dan menciptakan suatu nilai estetis yang tinggi dalam setiap pergelaran wayang. Jadi peralatan atau perlengkapan atau perangkat dalam pergelaran wayang bukan hanya merupakan benda mati yang dipajang dalam suatu pergelaran wayang, tapi masing-masing memiliki makna dan memiliki filosofis yang menggambarkan secara garis besar mengenai kehidupan manusia di alam semesta ini. Demikian pengantar saya terkait dengan perangkat yang digunakan dalam pergelaran wayang. Untuk pembahasan secara detail hal-hal mengenai fungsi, mengenai makna, dan mengenai filosofis dari masing-masing perangkat pergelaran wayang akan dibahas dan dikupas secara tuntas dan lebih detail dalam suatu program yang diberi nama OTW atau obrolan tentang wayang, Museum Wayang, Unit Museum Seni, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Halo Sobat Museum dan Wayang Lovers, bertemu lagi dengan saya Bayu, masih di acara OTW, obrolan tentang wayang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filosofi dari perangkat pagelaran wayang. Sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Satuan Pelayanan dari Museum Wayang, yaitu Bapak Sumardi. Selamat siang Pak Sumardi. Ya, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik. Nah Pak Sumardi ini kan ada alat pagelaran ya Pak ya? Iya. Sebenarnya perangkat alat wayang ini itu ada makna dan filosofinya nggak sih Pak? Mungkin bisa Pak Mardi sedikit menjelaskan kepada Sobat Museum dan para wayang lovers nih Pak nih. Ya, baik, terima kasih Pak Bayu. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, kita sebaiknya lebih dekat ke propertinya supaya pemirsa di rumah juga lebih paham tentang alat-alat dan juga makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Oke, mari kita Oke, siap. Pemirsa di rumah dan sahabat museum yang saya hormati, saya sudah berada di depan perangkat pendukung pergelaran. Sedikit akan saya tekankan bahwasanya dalam suatu pergelaran itu selain menjadi tontonan, itu juga menjadi tuntunan dan juga menjadi tatanan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Di dalam pergelaran itu hanya ada dua permasalahan yang dibahas, yaitu ada unsur kebaikan dan unsur kejahatan. Jadi begitu. Namun perlu kita garis bawahi lagi, antara unsur kebaikan dan kejahatan ini ada permasalahan yang menyelimuti di dalamnya. Sebaik-baiknya orang yang baik pasti punya unsur kejahatan. Itu harus kita sadari. Kemudian sejahat-jahatnya orang jahat pasti mempunyai unsur kebaikan. Itu juga harus kita sadari, ya. Nah, untuk itu suksesnya sebuah pergelaran itu kalau didukung oleh perangkat pendukung pergelaran, yaitu perangkat hidup dan perangkat mati, ya. Perangkat hidup itu diantaranya dalang sendiri dan juga para nayaga dan juga pesinden yang suka memberikan lagu-lagunya, ya. Itu perangkat hidup.
Nah, perangkat mati itu diantaranya ya ini, ada layar, ada gawang, ada wayang, ada gedebok, ada kotak, ada kecrek, ada juga cempala. Nah, selain itu juga seperangkat gamelan yang lengkap, ya, gamelan laras ledro ataupun laras pelok. Itu kurang lebih perangkat pendukung pergelaran. Nah, apakah itu semua hanya sekedar perangkat pendukung pergelaran? Apakah mempunyai makna di dalam tuntunan kehidupan manusia? Tentunya semuanya mempunyai makna. Karena apapun yang terjadi, semuanya ini adalah sebuah pelajaran kehidupan manusia. Jadi sebagai filosofi penggambaran jiwa kepribadian manusia sehari-hari di alam dunia ini. Tidak ada bedanya dengan yang kita gelar pada kesempatan ini, ya. Wayang, layar, lampu blencong, kemudian gedebok, kotak, cempala ataupun kecrek. Nah, kemudian sebenarnya apa sih filosofi yang terkandung di dalamnya ini semua? Nah, oke, kita kupas satu persatu. Saya sedikit agak menyerong ya, karena saya harus menghadapi properti yang ada di belakang saya ini. Jadi ini adalah intinya adalah kehidupan atau filosofi penggambaran kehidupan manusia sehari-hari. Mati dan hidupnya wayang ini tergantung dalang, ya. Ketika sudah tidak dipakai dan kehidupan sudah tidak ada, wayang ini kan dikukut, ya. Dikukut itu artinya diambilin, dikemasin, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Artinya tidak ada kehidupan. Berarti mati. Nah, jadi filosofi dari kotak ini adalah ibaratnya peti mati atau kuburan, ya. Nanti ketika sudah ada kehidupan lagi, dibuka dan dihidupkan kembali oleh sang dalang, ya. Itu. Jadi antara kanan dan kiri ini adalah hanya untuk mewakili saja. Filosofi yang kanan itu untuk kelompok-kelompok perbuatan yang baik, untuk yang kiri ini untuk kelompok perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, tadi di depan saya katakan, bukan berarti yang baik itu baik semua, bukan berarti yang tidak baik atau jahat itu jahat semua. Sejahat-jahatnya orang jahat pasti ada yang punya unsur kebaikan. Ini tertera di dalam simpingan sebelah kiri. Nah, kemudian yang di kanan pun juga begitu. Sebaik-baiknya yang baik pasti ada yang punya unsur kejahatan. Ini kurang lebih seperti itu filosofinya. Jadi seperti kita lihat di atas putih, yang putih ini adalah bentangan alam dunia. Ya. Karena ini bentuknya kotak, ya. Ada juga kreativitas seniman sekarang membuat gawang layar ini melengkung juga seperti bumi. Ini adalah ibaratnya dunia atau bumi. Ya, gitu. Putih ini ibaratnya alam semesta ini. Kemudian yang di atas itu yang lekuk-lekuk hitam itu ibaratnya adalah awan. Itu namanya telisir. Kalau di dalam dunia pergelaran itu namanya telisir. Tapi filosofinya adalah itu sebagai penggambaran itu awan yang ada di atas, awan. Kemudian batas kanan dan batas kiri ini adalah batas kiblat. Kiblat barat, kiblat timur, kiblat utara, kiblat selatan, dan juga atas dan bawah ini adalah merupakan kiblat batas atas dan kiblat bawah, atas dan di bawah, ya, intinya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian lampu blencong ini sebagai filosofi pengganti matahari atau penerangan alam sekitar. Bisa matahari, bisa rembulan, ya. Yang pasti ketika matahari terbit menerangi dunia, ya. Ini filosofinya, ya. Ketika lampu blencong sudah dimatikan, berarti dunia sudah gelap. Bisa juga pada malam hari atau memang tidak bercahaya mataharinya, gitu ya. Jadi ini sebagai filosofi penggambaran sinar matahari. Kemudian pemirsa, di sini ada bagian hitam di layar. Bagian layar hitam ini adalah sebagai penggambaran atau filosofi dari dunia atau bumi yang kita injak ini. Sehingga ketika wayang ditancapkan di dalam gedebok, itu pasti kakinya ada di posisi
hitam ini atau di posisi bumi. Apabila terdapat, mohon maaf saya juga sambil agak mirip dikit ya. Apabila terdapat wayang yang tancapannya begini, ini berarti wayang tersebut tidak menginjak bumi. Artinya wayang tersebut bisa juga terbang, ya. Kan nggak mungkin ya kalau manusia itu menginjak bumi tanpa kakinya menyentuh bumi, kan nggak mungkin ya. Gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi, ini sebagai filosofi bumi yang kita injak. Kemudian batang pisang ini sebagai batang pisang ya, contohnya ya. Batang pisang ini ada dua posisi atas dan posisi bawah. Ini sebenarnya untuk filosofi penggambaran strata kehidupan manusia. Misalkan strata tingkatnya lebih tinggi atau derajat pangkatnya lebih tinggi, mereka harus ditancapkan di posisi di atas seperti ini. Raja Amarta Yudhistira. Posisi tancapannya harus ada di gedebok atas. Kemudian itu juga Raja Dwarawati. Karena posisinya sama-sama raja, mereka tancapannya juga ada di posisi atas, ya, posisi atas ini. Kemudian Sang Bima juga begitu, karena Bima selamanya tidak akan duduk, dia selalu berdiri. Meskipun dia bukan raja, tetapi strata tingkatannya juga lebih tinggi, punya kedudukan yang tinggi, sehingga tancapannya ada di gedebok atas. Kemudian untuk level di bawahnya, misalkan raja dengan patih atau raja dengan para punggawa. Nah, punggawa tersebut tancapannya harus ada di gedebok bawah, ataupun pembantu, ya, ataupun kerabat-kerabatnya. Tentunya posisinya tancapannya ada di bawah. Itu. Ini adalah filosofi sebagai penggambaran strata kehidupan manusia antara derajat tinggi dan derajat yang rendah. Gitu. Meskipun suatu saat adegan-adegan tertentu seperti Arjuna itu suatu saat juga posisi tancapannya juga ada di atas. Itu tentunya dengan posisi tidak posisi adegan seperti ini. Misalkan Arjuna dengan para ponokawan pembantunya, berarti Arjuna posisinya di atas, ponokawan ada di bawah semua. Itu kurang lebih untuk penggambaran strata kehidupan manusia. Kemudian pemirsa, kita melihat perangkat lainnya. Ini kotak. Tadi saya katakan kotak untuk menyimpan dan untuk menaruh wayang ketika sudah tidak ada kehidupan atau tidak bergelaran. Ini filosofinya sebagai kuburan atau peti mati lah, gitulah ya. Nah, kemudian ini ada cempala. Cempala ini untuk membunyikan kotak atau memberikan tekanan ataupun aba-aba di dalam suatu pergelaran. Bunyinya deg-deg atau tok-tok-tok atau trok-trok-trok-trok. Nah, ini tergantung kebutuhan. Ada yang lambat, ada juga yang cepat. Ya. Ada juga yang cepat tapi tidak terus-menerus, tetapi begini. Ini sesuai dengan kebutuhan sang dalang di dalam melakukan pergelaran atau pertunjukannya. Ini apa filosofinya? Apakah hanya suatu suara saja? Cempala dipukulkan di dalam kotak? Tidak. Ini filosofinya adalah sebagai penggambaran detak jantung manusia. Ketika masih pergelaran berlangsung, ada suara detak, berarti kehidupan masih berjalan, ya, kehidupan masih jalan dan masih ada kehidupan. Nah, kemudian kecrek. Kecrek ini biasanya dijejak pakai kaki, ya, atau dengan cempala sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sang dalang di dalam membunyikannya. Kecrek ini filosofinya adalah sebagai penggambaran greget atau semangat jiwa kehidupan manusia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kecrek ini dibunyikan, jadi ada greget atau semangat kehidupan manusia.
Itu kurang lebih seperti itu filosofi yang terkandung di dalam unsur perangkat pergelaran ini. Jadi gitu. Barangkali ada yang belum kita singgung. Kemudian itu ada gunungan atau gapuran ya. Gunungan itu ada dua, kanan dan kiri. Yang kanan itu gunungan gapuran dan kiri itu gunungan Belumbangan ya. Itu juga punya makna tersendiri di dalam pergelaran, yaitu bisa sebagai penggambaran angin, bisa menggambarkan sebagai api, ya, bisa menggambarkan sebagai pohon, bisa menggambarkan sebagai apa, kalau di atas itu ada mega atau mendung, ya, macam-macam pokoknya fungsinya ya. Bisa menggambarkan sebagai batu, bisa menggambarkan sebagai air juga sesuai dengan kebutuhannya. Nah, intinya begini, kalau kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mati hidupnya manusia dan alam sekitar adalah tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian di dalam filosofi pendukung pergelaran ini adalah yang menghidupkan dan mematikan perangkat pendukung ini adalah sang dalang. Namun mohon maaf, bukan berarti dalang itu filosofi yang maha kuasa, itu tidak. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwasannya filosofi yang terkandung di dalam mesin ini adalah fungsi dalang adalah sebagai yang menghidupkan dan mematikan jalannya pergelaran. Artinya dalang sebagai kreator utama dan sebagai sutradara utama di dalam pertunjukan pergelaran. Kurang lebih seperti itu untuk perangkat pendukung pergelaran, untuk wayang dan kelir dan juga sejenisnya yang ada di belakang saya ini. Wah, berarti filosofinya dalam juga Pak ya, maknanya ya. Ini baru dari wayang, kelir, belencong, terus peti ya Pak ya. Iya, iya. Nah, pertunjukan kan nggak cuma ini doang Pak, pasti ada gamelannya Pak. Iya. Nah, untuk gamelannya itu punya makna tersendiri juga Pak. Ya. Apa aja sih Pak, maksudnya untuk alat musiknya itu jenis-jenisnya apa gitu, mungkin Bapak bisa jelaskan ke Sobat Museum dan Wayang Lovers nih Pak nih. Ya, baik Pak Bayu dan juga pemirsa pecinta museum wayang yang saya hormati juga. Kalau untuk perangkat alat musik atau gamelan ini sebenarnya cukup simpel sekali. Namun perangkatnya sangat beragam jenisnya. Oke, kita kupas satu persatu. Oke. Nah, ini saya geser ke depan sedikit untuk menunjukkan perangkat apa saja, nama-nama dan jenisnya apa saja perangkat pendukung pergelaran dari alat musik ini. Nah, intinya begini, alat musik ini beragam sekali bahannya ya. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari besi, ada juga yang terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari kuningan. Tergantung kemampuan sang senimannya tersebut. Namun kali ini yang kami punya adalah terbuat dari perunggu ya. Perunggu. Meskipun perunggu bukan berarti perunggu semua, ada juga yang terbuat dari kayu ya. Nah, ini berbeda-beda bentuk, ukuran dan suaranya. Ya, semua gamelan ini berbeda bentuk, ukuran dan suaranya. Bahannya juga berbeda-beda ya, itu. Namun ketika dibunyikan menjadi satu, ini menjadi suatu kesatuan suara yang sangat indah dan ritmis sekali. Nah, nama-namanya apa saja sih sebenarnya alat pendukung itu, alat musik ini? Nah, seperti ini yang ada di depan saya ini adalah namanya gender. Gender itu ada dua, gender barung dan gender penerus ya. Gender barung dan gender penerus. Nah, gender barung dan gender penerus ini hampir sama tetapi ukurannya beda ya, ukurannya beda. Nah, kemudian sebelah kanan saya juga ada yang hampir sama wujudnya, yaitu selentem. Nah, selentem itu bentuknya hampir sama tapi ukurannya beda itu. Kemudian di sebelah sebelah sana dulu, yang agak jauh itu adalah kenong. Kenong itu hampir sama dengan bonang, tapi dia bentuknya lebih besar lagi, ya, bentuknya lebih besar. Itu kenong. Kemudian setelah itu di sana ada kempul dan goong atau gong namanya. Kalau
Orang Jawa ngomongnya gong, tapi kalau orang Sunda atau Betawi ngomongnya goong. Ngomongnya gitu, Ya, dibedain Pak ya? beda-beda penyebutannya. Namun kempul dan goong ya. Kemudian di situ ada namanya ketuk. Ketuk ini adalah salah satu dari unsur kenong. Jadi kenong itu ada pendukungnya yaitu ketuk. Ketuk dan kenong itu satu perangkat gitu ya. Kemudian dari sisi sana ada saron, ada beberapa saron yaitu saron penerus atau disebut peking ya. Peking itu kalau sebutan orang Jawa, peking atau selinti. Ada yang mengatakan selinti kalau orang Jawa itu. Jawa orang dulu mengatakan selinti, peking ataupun saron penerus ya. Kemudian ada saron barung. Saron barung, kemudian ada demung. Ada demung. Jadi demung, saron barung dan saron penerus ini modelnya hampir sama tapi ukurannya beda. Ukurannya beda. Jadi untuk saron penerus itu lebih kecil, saron barung itu agak gede sedikit, demung yang agak lebih besar lagi itu. Untuk suaranya Pak? Suaranya semuanya nadanya sama. Nadanya semuanya antara siji, loro, telu, limo, enem, dan siji. Itu untuk laras slendro ya. Untuk laras pelok beda lagi. Siji, loro, telu, papat, ada empatnya ya. Ada empatnya. Ada empat. Yang tadi nggak ada. Nggak ada, kalau slendro tidak ada nada empatnya, tetapi kalau pelok ada nadanya empat. Gitu. Kemudian limo atau lima, enam, dan ada tujuh untuk pelok ya. Jadi pelok itu nadanya siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Itu kalau pelok. Tapi kalau slendro tidak ada pitunya, tidak ada tujuhnya, dan tidak ada empatnya. Atau nada papatnya nggak ada untuk slendro. Nah, itu. Ini semuanya sama ya, untuk nadanya ya. Kemudian ke sana itu ada bonang. Bonang itu juga ada dua jenis yaitu bonang barung dan bonang penerus. Ya, bonang barung dan bonang penerus hampir sama ukurannya, tetapi nadanya lebih beda. Bonang barung itu lebih kempel, besar. Untuk bonang penerus nadanya lebih kecil lagi, lebih tinggi nadanya. Nah, kemudian ada lagi gambang. Gambang ini terbuat dari kayu, ya, terbuat dari kayu. Ada juga gambang yang terbuat dari perunggu, misalkan gambang Betawi, ya gambang kromong. Gambang kromong Betawi ada juga yang terbuat dari perunggu, ya. Sunda juga ada juga yang istilahnya gambang terbuat dari perunggu. Tergantung kebutuhan aja lah. Kalau menurut saya idealnya kalau namanya gambang itu terbuat dari kayu. Dan kayu ini bukan sembarang kayu. Tentunya kayu yang pilihan agar untuk dibuat nadanya juga sangat ideal juga sesuai dengan perangkat pendukung lainnya. Nadanya juga tidak beda kan gitu. Nah, selain gambang ada juga rebab. Nah, rebab ada yang mengatakan biola. 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 Tapi kalau namanya alat musik gamelan namanya rebab ya. Rebab. Kemudian ada juga siter. Nah, siter itu kalau ada yang bilang kalau di Sunda kecapi. Kecapi ya, kecapi. Siter kalau di Jawa namanya siter. Nah, sebenarnya ada juga suling, seruling, tapi di sini kita serulingnya nggak ada ya. Dulu pernah ada tapi pecah itu. Kita belum bikin lagi. Ada seruling, kemudian kendang. Nah, kendang ini ada 1, 2, 3, 4 jenis. Ya. Kendang gede namanya kendang bem, kemudian kendang batangan atau kendang untuk wayangan, kemudian kendang ciblon itu lebih kecil lagi. Jadi kendang besar itu kendang bem, kendang batangan itu agak sedang, kemudian kendang ciblon agak kecil lagi, kemudian yang lebih kecil lagi adalah ketipung. Nah, kalau di Betawi atau Sunda namanya kulanter. Kulanter. Ketipung atau kulanter ya. Ketipung atau kulanter namanya. Kalau di Jawa ketipung ya. Kalau di Jawa ketipung, di Sunda atau Betawi namanya kulanter gitu. Jadi itulah ada sedikit perbedaan nama antara Sunda dan juga Jawa ataupun Betawi. Nah, kemudian apa sih makna yang terkandung di dalam ini semua? Gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, Om Bayu ya. Berbeda bentuk, ukuran dan bahan, ya. Larasnya sebenarnya sama, gitu loh. Kalau kita bunyikan satu persatu sendiri-sendiri, itu ya bunyi sih, tetapi
kurang enak didengar gitu loh, kurang laras, kurang serasi. Jadi harus jadi satu kesatuan Pak ya. Harus menjadi satu kesatuan, dibunyikannya harus bareng-bareng, tapi dengan catatan sesuai dengan proporsi nada atau lagu yang ditentukan gitu. Misalkan Kebo Giro ya harus Kebo Giro semua. Jangan satu Kebo Giro di sana monggang, satu di sini Kebo Giro di sana serpek atau sampak. Enggak serasi, malah jadi buyar, jadi jelek. Artinya kalau satu membunyikan satu kesatuan harus sama semua gitu. Misalkan monggang ya monggang semua, kan gitu. Berbeda-beda tetapi satu juga. Oke. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangura. Jadi ini adalah kalau menurut saya adalah filosofi dari kehidupan bernegara di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, meskipun berbeda-beda tetapi satu juga, Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebih seperti itu filosofi yang terkandung di dalam ini. Karena apa? Ketika sudah dibunyikan satu lagu, gendernya bunyinya juga begitu, kendangnya mendukung begitu, bonangnya juga begitu, saron, demung, selentem dan lain-lain, gong dan kenong, semuanya serempak, rempek menjadi satu kesatuan. Mungkin Om Bayu juga pernah mendengarkan di YouTube atau di tempat pergelaran di luar ya, seperti apa sih bunyinya gamelan ketika sudah dibunyikan menjadi satu kesatuan. Sangat enak, ritmis dan indah sekali, laras sekali ketika sudah didengarkan. Iya Pak. Sama dengan di Degung Sunda pun juga begitu sama, dan di Betawi pun juga sama. Jadi kurang lebih seperti itu secara singkat untuk kita menggambarkan filosofi perangkat mendukung alat musik ini. Kira-kira seperti itu Pak Bayu. Wah, berarti ini kalau disimpulkan ya, masing-masing ini memang harus jalan satu kesatuan Pak ya. Betul. Harus Iya. serasi Iya. biar bisa enak didengar, ya kan? Dan juga banyak juga pemainnya Pak ya. Ya, tentunya pemainnya juga banyak. Yang tadi saya katakan adalah Nayaga ya. Dan juga Wiroswara atau Pesinden itu sebagai pendukung hidupnya kan gitu. Jadi ini semua adalah untuk menghidupkan jalannya pergelaran. Nah, Pergelaran tanpa ada iringan atau gamelan juga vakum, juga kurang enak dinikmatin iya. kan Berarti gitu. memang dalam kehidupan itu memang harus ada nada atau suaranya Pak ya, dan Artinya lagunya ya. harus ada keselarasan antara benda mati dan benda hidup. Iya, harus selaras Seperti itu itu. dia supaya Gitu. bisa berjalan sebagaimana mestinya yang enak Pak ya. Iya. Nah, gitu Sobat Museum dan Wayang Lovers ya. Tadi sudah dikupas tentang alat-alat pendukung pagelaran. Tadi ada wayangnya, ada kelirnya, kotaknya, atau kotak atau petinya ya. Ya, dan juga Pak Sumardi juga sudah menjelaskan tentang alat-alat musik gamelannya ya. Ada gender, ada gendang, ada goong atau gong, kenong ya. Terus kecapi ya Pak ya. Siter. Atau siter. Beda daerah, beda bahasa. Beda, maksudnya bukan bahasa dalam artian sini, beda penyebutan aja. Nah, jadi semua ini harus berjalan beriringan supaya bisa menjadi satu kesatuan. Layaknya Indonesia, berbagai macam pulau, berbagai macam suku. Kalau kita terus sama, artinya kita adalah menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Nah, Pak Mardi nih, sebelum kita mengakhiri obrolan kita yang kali ini, mungkin Bapak ada pesan-pesan buat para wayang lovers atau Sobat Museum nih di seluruh Indonesia dan seluruh dunia Pak ya? Ya. Baiklah pemirsa di rumah dan juga pecinta museum yang saya hormati dan juga saya banggakan. Ini adalah salah satu aset budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Yang mana salah satu budaya tersebut diantaranya wayang yang sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003. Untuk itu kami mengharapkan dan mengajak serta menghimbau kepada kaula muda dan generasi penerus, yuk kita kenali budaya kita cintai budaya kita pahami budaya kita, dan juga kita promosikan ya.
kita promosikan dan juga kita lihat ya, kita lihat gitu. Bukan sekedar diketahui tapi juga kita nikmati, kita lihat ya gitu. Agar budaya kita itu tetap lestari dan juga tetap menjadi idola bagi para pemirsa dimanapun juga berada. Sobat museum dan wayang lovers, cintailah budaya Indonesia. Terima kasih Pak Sumardi atas waktunya. Kembali sama-sama Pak Wahyu. Museum di hatiku. Di hatiku.